Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Pengetahuan Itu Indah bersama Kang Ajat, sahabat kita semua. Belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. Oke, kalian merasa bingung bagaimana menggunakan kata ganti atau pronoun? Oke, jangan berlama-lama. Ayo kita bongkar. Pronoun adalah kata ganti, yaitu kata yang menggantikan kedudukan kata benda dengan kode kamusnya adaah pronoun. Nah, ini adalah tabel pronouns dari mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini setiap Romawi 1 ini adalah fungsinya berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat penjelasannya. Kita lihat nomor 1 adalah pronoun sebagai subjek. Ini mudah, ya, dari cirinya pun kita bisa dengan mudah memahaminya. Biasanya letaknya di depan kalimat. Mana di depan kalimat itu? Nah, inilah. Ini I will work hard, kemudian you must study English now, he goes to Solo. Nah, dia posisinya di depan, maka dia adalah pronoun sebagai subjek. Berikutnya. Oke, yang kedua dia sebagai pronounnya itu sebagai objek. Nah, cirinya terletak di akhir kalimat setelah at, to, for, from, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contoh kalimat. Why do you look at me? Nah, di sini ada at, maka objeknya yang I tadi berubah menjadi me karena posisinya dia sebagai objek. It depend on. Nah, on di sini dia setelah preposisi itu maka dia diikuti oleh pronoun sebagai objek. For me, everything is okay. The flower is from them. Nah, itu semua yaitu me, her, them adalah dia sebagai objek. Berikutnya. Yang ketiga adalah pronoun sebagai possessive adjective. Nah, cirinya harus selalu diikuti oleh kata benda atau noun. Nah, contoh kalimatnya, this is my book. Nah, kalau tidak diikuti oleh kata benda, maka orang berpikirnya apa yang dia miliki. This is my. Nah, tidak ada booknya, misalkan. Nah, itu menjadikan nanti salah persepsi. Berikutnya, I will come to your house. Saya akan datang ke rumahmu. Your house. Harus ada kata pendanya. Next. Yang keempat adalah pronoun sebagai possessive pronoun. Nah, cirinya sebagai pemilik tapi bisa berdiri sendiri tanpa noun. Nah, contohnya misalkan di sini kita lihat kalimatnya. It is mine. Ini milikku. Nah, tolong anak-anak, kalau sekiranya kalian menggunakan kalimat seperti ini atau menggunakan possessive pronoun, it is mine. Nah, bendanya itu harus kalian tunjukkan. Karena kalau tidak ditunjukkan bendanya, orang juga akan merasa pusing dengan apa yang kamu ucapkan. It is mine. Ini punya saya, apa yang dimiliki oleh kamu? Nah, makanya yang lebih bagusnya itu ditunjukkan bendanya. Next. Yang kelima adalah pronoun sebagai refleksi pronoun. Ini cirinya bisa berdiri sendiri, saya sendiri, dia sendiri, dan lain-lain. Yang pertama kita lihat penggunaannya untuk. Ya, satu, bila subjeknya itu sama dengan objek. Nih, bila subjeknya itu sama dengan objek. Nah, kita bisa memahami ini, ada ciri khasnya nih ya. Nah, apabila subjeknya itu sama dengan objek, di tengah-tengahnya pasti ada kata kerjanya, ya kan? Nah, contoh kalimatnya, I cut myself when I was cooking. Saya memotong tanganku sendiri ketika sedang memasak. Artinya bukan berarti sengaja kamu memotong tangan kamu, tetapi tidak disengaja. Misalkan kamu lagi membuat nasi goreng, kamu harus mengiris bawang. Nah, saat itulah kamu teriris. Nah, tidak disengaja dalam arti. Kemudian he saved himself. Dia mencukur dirinya sendiri. Dia mencukur dirinya sendiri berarti tidak dengan orang lain, dia yang melakukannya sendiri.
Berikutnya, contoh berikutnya adalah she sat by herself. Dia duduk dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Sendirian, nggak ada orang lain. Kemudian yang berikutnya, you must blame yourself for this mistake. Kamu harus menyalahkan diri sendiri atas kesalahan ini. Next, yang kedua setelah preposition atau kata depan, he spoke to himself. Dia bicara pada dirinya sendiri. Look after yourself. Nah, di sini kan setelah preposisi maka dia harus digunakan setelah pengganti nih. Ini kan he. Awas jangan sampai salah. Di depannya kamu bilang he spoke to himself. Jangan bilang he spoke to herself. Nah, lihat di depannya sebaiknya he, maka dia harus himself sesuaikan dengan tabel yang kamu sudah baca di depan. Berikutnya ada she is angry with herself. Dia marah pada dirinya sendiri. Nah, di sini kan ada she, maka dia harus pun sama, dia ada posesifnya seperti ini, herself. Oke, berikutnya menekankan pada subjek. The president himself gave him the medal. Nah, di sini harus kalian pahami apabila menekankan pada subjek, ini kan subjeknya ini the president. Maka untuk menekankan pada subjek, dia tidak akan terpisah dengan kata kerja. Dia harus langsung the president himself. Tidak ada apa namanya? Kata kerja lagi di sini. Seperti yang tadi subjek sama dengan objek. Nah, di sini tidak ada. Presiden sendiri yang memberinya medali. Epi herself, Epi biasanya kan nama perempuan, maka di sininya tidak dipisahkan dengan kata kerja. Epi herself opened the door. Nah, Epi sendiri yang buka pintu. Tom himself went. Si Tom itu kan laki-laki, kemudian pasti dia pakai himself. Nah, kamu lihat tabelnya lagi. Berikutnya. Yang keempat, menekankan pada objek. Nah, sama pun dengan dia tadi menekankan pada subjek, di sini pun sama anak-anak ya, kalian harus perhatikan chief himself. Nah, di sini tidak ada jeda atau tidak ada kata kerja yang tersisip di sini, tidak ada. Jadi karena menekankan dia pada objek, maka dia langsung dituliskan pronounnya. I saw the chief himself. Saya melihat Bapak Kepala sendiri. Bapak Kepala sendiri. Jadi pemahamannya bukan kamu sendiri, tapi kamu melihat Bapak Kepala Sekolah itu sedang sendiri. We spoke to the victim themselves. Kita bicara pada korban sendiri. Jadi korbannya itu yang diajak bicara oleh kalian, ya. Berikutnya compound atau perpaduan. Nah, perpaduan di sini ada pronoun-pronoun yang disatukan. Yang pertama, my wife and myself were invited to the party. Nah, di sini ada perpaduan antara my wife and myself. Itu namanya compound atau perpaduan. I touch her friend and herself. Ini juga perpaduan. Her friend and herself. Saya mengajar temannya dan dia sendiri. Nah, berikutnya. Nah, sekarang waktunya quiz time. Silakan kalian pahami. Oke. Kuisnya seperti apa? Oke, ayo kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini ada kuisnya, silahkan. Kalian tulis kembali format atau tabel pronoun yang sudah ada di depan tadi untuk sekedar menghafal. Kemudian silakan kalian buat contoh kalimat yang sudah kalian dipelajari semampu kalian, sedapat kamu membuatnya. Silakan ditulis di komentar. Paham kan? Oke. Oke, sampai jumpa. Sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, and comment.